Benar, terpotong. Sebentar, kalau begitu, sebentar ya. Iya, kepotong yang ini, PPT yang ini yang versi ya. Yang kepotongnya. Sebentar. Saya upload sebentar ya yang versi lengkapnya. Oke, kita masuk yang ke kegiatan belajar 2, yaitu mengenai berbagai pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi. Tadi pas yang di awal modul, saya sudah menjelaskan ada 3 pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi. Ada pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Sebentar ya teman-teman. Siapa? Oke ya, kita lanjut. Tadi saya udah oke. Sampai yang ini ya, pengukuran efektivitas. Bukan. Kita sudah berbagai pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel 3.1 ini, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa sasaran yang dianggap penting oleh kelompok pimpinan perusahaan di Amerika Serikat. Ada efisiensi organisasi, ada apa ini? Produktivitas organisasi, ada memaksimumkan keuntungan, yang keempat itu pertumbuhan organisasi, yang kelima itu kepemimpinan organisasi di sektornya, yang keenam itu stabilitas organisasi, yang ketujuh kesejahteraan karyawan, yang kedelapan kesejahteraan sosial di lingkungan sosial organisasi. Nah, ini untuk di Amerika Serikat mereka beberapa pemimpin kelompok itu menganggap 8 sasaran ini dianggap penting oleh mereka.
Kemudian kita masuk ke yang kedua itu adanya subjektivitas dalam penilaian. Eh, Bagaimana cara mengukur keberhasilan organisasi? Nah, ini oleh beberapa peneliti itu ada frekuensi penggunaan kriteria pengukuran aktivitas organisasi. Yang kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi itu yang pertama eh, ad- ada ada aduh, maaf, jalan. Adaptabilitas atau fleksibilitas organisasi. Kemudian kriteria yang kedua itu produktivitasnya. Yang ketiga itu ada kepuasan karyawan. Yang keempat itu tingkat keuntungan. Yang kelima itu keberhasilan dalam mengukur mendapatkan sumber. Yang keenam itu kebebasan dari rasa tertekan pada anggota organisasi. Yang ketujuh itu ada kontrol terhadap lingkungan. Yang kedelapan itu ada pengembangan organisasi. Yang kesembilan itu efisiensi organisasi. Kemudian ada kemampuan organisasi untuk mempertahankan anggotanya. Kemudian ada pertumbuhan organisasi. Kemudian ada integritas dalam organisasi. Ada kelancaran komunitas dalam organisasi. Dan ada kemampuan mempertahankan organisasi. Nah, ini adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Kemudian kita lihat pengaruh kontekstual. Lingkungan dan seluruh elemen kontekstual itu lebih berpengaruhnya terhadap performansi si organisasi. Jadi itu pengaruh kontekstual ini dia memberikan kesempatan berprestasi bagi organisasi atau sebaliknya. Jadi perbedaan karakteristik berbagai faktor kontekstual perlu diperhatikan bila ingin mengukur efektivitas sejumlah organisasi yang terdapat pada lingkungan yang berbeda. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat lagi pendekatan lainnya, ada pendekatan sumber, ada pendekatan proses, ada pendekatan gabungan. Kalau pendekatan sumber ini itu untuk mengukur efektivitas melalui keberhasilan organisasi untuk dalam mendapatkan berbagai macam sumber input yang dibutuhkan. Kemudian kalau pendekatan proses itu untuk memandang efektivitas berbagai tingkat efisiensi dan kondisi kesehatan organisasi internal. Itu seperti proses berjalan lancar, karyawan bekerja dengan senang dan puas, kemudian produktivitas tinggi. Kemudian pendekatan gabungan itu menggunakan ketiga jenis pendekatan secara bersamaan, terutama jika informasi yang diperlukan seluruhnya tersedia. Pengukuran sisi input, efisiensi proses transformasi, dan keberhasilan dalam mencapai sasaran output. Nah, ini ada 8 hal 8 hal komponen yang dapat menunjukkan 8 poin komponen yang dapat menunjukkan efektivitas organisasi ditunjukkan pada daftar berikut. Yang pertama itu perhatian terhadap karyawan. Yang kedua itu semangat kerjasama dan loyalitas dalam kelompok kerja. Yang ketiga, saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan pimpinan. Yang keempat, desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang lancar dalam organisasi. Yang keenam,
adanya usaha dari setiap individu ataupun keseluruhan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian yang ketujuh, adanya sistem imbalan yang mampu merangsang pimpinan untuk mengusahakan tercipta kelompok-kelompok kerja yang efektif serta peningkatan profesionalisme maupun perkembangan karyawan. Yang kedelapan, organisasi dan bagian-bagian bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan acuan kepentingan organisasi. Nah, itu 8 poin, 8 komponen yang dapat menunjukkan efektivitas organisasi. Kemudian kita lanjut ke pendekatan integratif dalam pengukuran efektivitas organisasi. Ini kita lanjut ke yang kegiatan belajar 3. Pendekatan sasaran, sumber dan proses memiliki kelemahan masing-masing, sehingga muncul pendekatan integratif. Pendekatan integratif itu untuk mengukur efektivitas organisasi dengan menggunakan banyak kriteria. Sedangkan pendekatan sebelumnya, kriteria yang digunakan itu kriteria single, gitu, kriteria tunggal. Kemudian pengukuran efektivitas lebih tepat dilakukan dengan menggunakan banyak kriteria. Kita lihat contoh jenis pendekatan integratif yang pertama itu adalah pendekatan konstituensi. Jadi pendekatan ini memandang keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada suatu organisasi secara bersamaan. Kemudian pusat perhatiannya adalah konstituensi organisasi atau kelompok di dalam maupun di luar organisasi yang punya kepentingan terhadap performa organisasi tersebut, misal pemegang saham, karyawan, pemilik, dan lain-lain. Begitu. Nah, ini contoh, ini di tabel 3.3 ini jenis konstituensi yang sesuai untuk pengukuran efektivitas bagi perusahaan-perusahaan yang kecil. Ini contoh ya, ini pemilik perusahaan, jenis konstituensinya pemilik perusahaan, kriteria efektivitasnya tingkat keuntungan. Untuk supplier, kelancaran transaksi atau pembayaran. Nah, ini jenis kriteria efektivitasnya. Kemudian untuk pemerintah, kriteria efektivitasnya itu seperti kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan efektivitas. Untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman baca di tabel titik 3 di halaman 3.31. Kemudian kita masuk ke pendekatan bidang sasaran. Organisasi punya banyak bidang kegiatan, sehingga organisasi memiliki lebih dari satu bidang sasaran atau goals. Jadi, prioritas dari setiap atau bidang sasaran tersebut bagi setiap jenis atau bidang sasaran tersebut bagi organisasi. Organisasi memiliki lebih satu bidang. Maaf, sebentar. Jadi
kalau teman-teman baca di buku 3.3 itu gambaran yang lebih jelas itu mengenai bidang sasaran ini diberikan oleh Gilman dan Herden. Itu untuk membedakan sasaran berupa efisiensi ataupun efektivitas dan sasaran yang berfokus pada aspek internal ataupun aspek eksternal. Nah, Gilman dan Herden ini menunjukkan adanya 4 bidang sasaran bagi suatu organisasi. Yang pertama itu efisiensi internal. Nah, itu untuk perbandingan nilai output terhadap nilai input. Kemudian efisiensi eksternal itu untuk pendekatan sumber. Kemudian efisiensi internal itu hasil kerja para personel untuk apa hasil hasil kerja para personel atau pendekatan proses gitu untuk mengukur itu. Kemudian yang keempat, efektivitas eksternal, pendekatan konstituensi. Nah, di sini di gambar 3.2 ini teman-teman bisa melihat mengenai bidang sasaran organisasi. Nah, kalau misalnya untuk efisiensi gitu di bagian internal, itu pendekatan yang digunakan efisiensi internal. Perhatiannya pada output atau input. Ukurannya jumlah produktivitas per jam produktivitas atau jam kerja. Kemudian uh, ukuran untuk tingkatan keuntungan dari investasi. Kemudian untuk untuk mengukur ongkos produksi per unit produk. Kemudian untuk mengukur bahan terbuang dari per unit produk. Kemudian untuk mengukur omset, ongkos dan omset atau ongkos produksi. Saya mau nanya, kalau teman-teman mau mengukur efektivitas pada bidang eksternal, itu di bidang eksternal untuk mengukur efektivitas, itu teman-teman efisiensi yang mana dia tadi bidang organisasi bidang sasarannya yang mana, bidang sasaran organisasi gimana ya bahasanya, bidang sasaran organisasi yang teman-teman gunakan yang mana? Teman-teman mengukur efektivitas, kemudian untuk bagian eksternal. Nah, ya. Efektivitas eksternal. Berarti teman udah bisa yang lain mana? So, teman-teman bisa lihat di gambar 3.2 di halaman 3.35. Oke. Yang lain mana jawaban yang lain? Untuk mengukur efektivitas di bagian eksternal. Itu bidang sasaran organisasinya yang mana? Oke. Jadi teman-teman bisa kan ya baca gambar ini. Oke, 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 oke. Oke, kalau teman-teman ngerti, dibaca lagi nanti dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke
kerangka ketergantungan atau kontingensi. Nah, ini di gambar titik 3 ini akan menjelaskan mengenai kerangka ketergantungan dalam pengukuran efektivitas. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan, variabel yang pertama itu menjelaskan kejelasan output. Kemudian menjelaskan yang variabel keduanya itu adalah kejelasan proses transformasi. Kejelasan outputnya jelas atau tidak jelas, kelengkapan proses transformasinya lengkap atau tidak lengkap. Nah, di gambar 3.3 ini akan mengukur kerangka ketergantungan dalam pengukuran efektivitas. Itu tergantung terhadap kejelasan output dan kejelasan proses transformasinya. Saya tanya ya, bagaimana kerangka ketergantungan dalam pengukuran efektivitas apabila kejelasan outputnya jelas, akan tetapi kelengkapan proses transformasinya tidak lengkap? Teman-teman, mau Anda jawab? Oke, yang lain? Ada yang mau ini? Kriteria output, oke. Jadi paham ya cara baca ini, gambar ini. Jadi kalau kriteria output itu untuk melihat ongkos yang untuk mencapai sasaran. Kalau kriteria sosial itu untuk melihat kepuasan konstituensi. Kalau untuk kriteria proses internal itu untuk mengukur iklim organisasi dan kepuasan organisasi. Kalau kriteria efisiensi itu untuk mengukur ongkos untuk mencapai sasaran. Nah, ini kerangka ketergantungan dalam pengukuran efektivitas. Oke. Demikian modul 3. Ada pertanyaan dari modul 3 ini? Ada pertanyaan? Tugas seperti biasa, silahkan ngerangkum dan dikumpulkan hari Minggu sebelum jam 11 malam. Oke? Untuk ketua kelas, Mbak Nova, tolong bantu saya untuk ini ya, absensi. Terus tolong dikirimkan ke message Facebook saya. Makasih ya Mbak Nova ya. Mbak Nova ada kan ya? Oh ada. Ya silakan gabung aja kalau misalnya belum ini. Tapi nilainya saya kurangin sedikit ya karena telat. Saya harap teman-teman ngumpulin tugasnya on time, bukannya untuk saya tapi buat teman-teman supaya apa namanya kalau tutor-tutor yang lain ngasih ngasih apa namanya ngasih tugas, teman-teman nggak ngerjain sekali banyak nanti pas di akhirnya. Waduh, kalau saya kirim satu-satu saya nggak punya waktu Mbak Ami. Maaf ya. Nanti pas saya ada waktu nanti saya bikin ini aja. Siapa-siapa saja yang sudah ngumpul. Oke. Tapi kalau teman-teman apa namanya sudah ngumpulin dan nggak ada apa namanya failure kalau misalnya nggak ada apa namanya nggak ada pemberitahuan gagal pengiriman, berarti sampai insya Allah sampai. Tapi kalau misalnya ada failure
failure gagal gagal kirim, silakan teman-teman message saya ke Facebook, nanti saya bakal kirim email kosong. Nah, dari email kosong itu silakan teman-teman buat lagi tugasnya seperti biasa. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Mbak Novanya ada kan ya? Nanti absen teman-teman nggak ada lagi. Terus neneknya. Oh, kalau gitu ada yang bisa bantu saya untuk ini? Soalnya waktu saya saya mau ngerjain ini, mau ngerjain yang lain lagi. Satu orang bisa bantu saya untuk ini absensi? Oh, Mbak Ami. Oke. Mbak Ami, tolong saya ya untuk absensinya nanti tolong dikirimin ke Facebook saya. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan atau pertanyaannya telat-telat, silahkan tanya tanya saya ke message message saja message saja saya ke Facebook ya. Kalau pengen bertanya. Oke, kalau gitu. Ya udah, saya akhiri dulu kelas malam ini. Eh, kalau emang ada pertanyaan seperti yang saya bilang tadi, silakan message saya ke Facebook. Eh, apa lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada. Kalau itu, saya akhiri kelas malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.